Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di dalam pembahasan akuntansi keuangan. Sekarang kita melanjutkan pembahasan masih tentang kas, yaitu kelanjutan dari kas kecil, yaitu pengelola dana kas bank. Yang harus kita pahami di dalam pengelolaan dana kas bank, kita awali dulu dengan pengertiannya. Kas di bank atau cash in bank ini adalah jumlah uang tunai yang disimpan oleh perusahaan di bank dalam bentuk rekening giro ya atau demand deposit, dalam bentuk tabungan atau demand deposit atau berbentuk giro yang bisa diambil setiap saat oleh perusahaan, di mana pengambilannya biasa menggunakan cek. Jadi kita pahami ini simpanannya adalah demand deposit, karena ada juga time deposit. Kalau time deposit itu adalah deposito berjangka, pengambilannya sudah ditentukan waktunya. Tapi kalau demand deposit, nah ini simpanan bisa diambil setiap saat oleh perusahaan. Kita lanjutkan. Nah, untuk mencegah dan meminimalisir tingkat kecurangan, maka diperlukan adanya prosedur di dalam pengelolaan kas bank. Prosedur tersebut meliputi prosedur penerimaan kas dan prosedur pengeluaran kas. Nah, prosedur penerimaan kas yang bagaimana ini yang harus diadakan oleh perusahaan. Yang pertama adalah diadakan pembagian tugas antara fungsi penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan kas. Di sini ada dibagi kepada beberapa pihak, tidak dipegang oleh satu orang. Jadi sudah jelas pertanggungjawabannya. Yang berikutnya adalah setiap penerimaan kas dibuat bukti transaksinya, segera dicatat, dan langsung fisiknya disetorkan ke bank pada hari itu juga. Jadi jangan ditunda. Nah, yang berikutnya dibedakan antara fungsi pengelolaan kas dan pencatatan kas. Jadi bagian accounting, nah ini harus terpisah, tersendiri, tidak boleh ngegabung dengan yang mengelola fisik kas. Nah, yang berikutnya adalah dibuat laporan kas setiap hari. Jadi untuk kas, nah ini aset yang paling istimewa, laporannya diusahakan dibuat setiap hari. Dan berikutnya adalah diadakan cash of name secara intern tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi adakan sidak, pemeriksaan mendadak, dan jangan diberitahu terlebih dahulu kepada pengelola kas ataupun kepada bagian accounting, supaya jika terjadi penyalahgunaan bisa langsung segera diketahui. Kita lanjutkan kepada prosedur pengeluaran kas yang semestinya ada di perusahaan. Semua pengeluaran uang yang relatif besar harus menggunakan cek. Digunakan sistem voucher untuk menjamin bahwa pengeluaran kas memang untuk pengeluaran perusahaan, jadi bukan untuk kepentingan pribadi. Berikutnya adalah dipisahkan antara yang menulis, yang menandatangani, dan mencatat pengeluaran cek. Di sini ada beberapa pihak yang terlibat, bukan ditangani oleh satu orang. Dan setiap hari diadakan laporan kas. Untuk keperluan pengeluaran yang relatif kecil, nah ini perusahaan sudah membentuk dana kas kecil. Secara insidental diadakan cash of name. Jadi untuk kas, baik penerimaan ataupun pengeluaran, nah ini laporannya harus ada setiap hari. Karena kas ini adalah merupakan harta yang sangat istimewa, yang sulit untuk diidentifikasi kepemilikannya. Maka dalam pengelolaannya harus betul hati-hati. Kita lanjutkan. Transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengelolaan dana kas di bank. Nah, transaksi yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, ini kita lihat transaksi penerimaan kas, di mana nanti kas akan bertambah. Ini umumnya bersumber dari setoran modal, penjualan tunai, penerimaan piutang, pinjaman uang dari pihak ketiga, bunga simpanan. Ini kalau kita nyimpan uang di bank, setidaknya kita akan mendapatkan pendapatan bunga atau jasa giro dan penerimaan lainnya. Nah, yang pengeluarannya yang berhubungan dengan kas. Ini uang umumnya biasa untuk pengambilan pribadi atau prive atau drawing bagi perusahaan individu ya. Ini pembelian tunai, pembayaran utang, membayar bunga pinjaman, untuk membayar beban administrasi bank dan pengeluaran lainnya. Nah, ini adalah transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran
kas. Nah, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, ini dokumen penerimaan kas yang harus ada di perusahaan, minimal harus ada. Nah, ini berbentuk bukti kas masuk. Setiap transaksi penerimaan uang, nah ini langsung dicatat di bukti kas masuk ya, dokumen internal perusahaan atau kwitansi. Nah, ini kalau perusahaan menjual tunai, nah ini ada nota kontannya ya, nota penjualan tunainya. Ada pita register kasnya. Nah, ini daftar surat pemberitahuan. Nah, ini adalah kumpulan dari surat pemberitahuan, yaitu penerimaan uang yang bersumber dari para debitur. Dan ada nota kredit bank ya. Nota kredit bank ini menjelaskan bahwa simpanan kita oleh pihak bank sudah dikreditkan, jadi sudah tercatat ya di sisi kredit, menambah kas perusahaan. Dan ada bukti setoran banknya. Nah, ini untuk bukti penerimaan kas. Selanjutnya adalah bukti pengeluaran kas yang harus ada. Ya, yang berhubungan dengan pengeluaran kas ini meliputi bukti kas keluar, faktur atau nota pembelian tunai, faktur pembelian kredit. Nah, ini kenapa faktur pembelian kredit termasuk dokumen pengeluaran kas juga? Karena ini pada akhirnya faktur ini akan diselesaikan dengan transaksi kas, yaitu pembayaran utang dagang. Nah, bukti penerimaan barangnya, bukti permintaan cek, permintaan pengisian kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, surat permintaan pengeluaran kas kecil. Nah, ini dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Nah, apa perlunya ada dokumen dan sebagainya? Nah, kegunaan administrasi kas bank ini sangat perlu sekali ya, yaitu untuk apa saja? Nah, ini untuk memudahkan akuntan dan auditor pemeriksa untuk melacak transaksi secara tunai sehingga tidak ada penipuan atau rekayasa transaksi. Jadi transaksi yang berhubungan dengan kas bisa dipertanggungjawabkan kalau dokumen tersebut lengkap. Nah, yang berikutnya adalah laporan kas bank lebih terpantau sehingga pemasukan dan pengeluaran bisa terus diketahui dengan baik. Dan yang selanjutnya adalah setiap penerimaan dengan bukti penerimaan kas segera dicatat dan disetorkan ke bank fisiknya sehingga tidak ada penerimaan yang luput dari pencatatan. Nah, yang berikutnya adalah setiap pengeluaran dengan berbagai bukti transaksi segera dicatat tersendiri sehingga tidak akan membuat sulit saat membuat laporan keuangan bulanan, semester, dan tahunan, atau juga harian ya kalau diperlukan. Nah, ini kalau dokumennya sudah lengkap, administrasinya setiap saat perusahaan bisa mudah menyusun laporan tentang kas. Seluruh transaksi menjadi transparan karena berbagai jenis transaksi di bank, baik transfer atau transaksi langsung berupa transaksi melalui retailer, selalu tercatat dengan baik dan benar serta bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kita bahas selanjutnya adalah mengenai rekonsiliasi bank. Kenapa kita bahas rekonsiliasi bank? Bagi perusahaan yang menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, nah ini secara berkala setiap bulan bank selalu mengirim laporannya kepada perusahaan berbentuk laporan rekening koran. Nah, laporan rekening koran menjelaskan tentang mutasi catatan kas perusahaan yang ada di bank. Nah, laporan rekening koran tersebut, nah ini akan kita bandingkan, ya, akan kita bandingkan dengan catatan kas perusahaan. Jadi kalau kita memiliki simpanan di bank, ini kelebihannya adalah harta kas ini akan dicatat oleh kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan bank. Nah, pada akhir bulan ini rutin secara berkala. Nah, laporan dari bank kita bandingkan dengan catatan perusahaan. Nah, proses membandingkan catatan kas menurut perusahaan dengan catatan kas menurut bank, nah ini yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank. Nah, perbandingan ini dilakukan dengan cara membandingkan jurnal penerimaan kas perusahaan dibandingkan dengan kredit catatan bank yang ada dalam rekening koran. Nah, ini dan selanjutnya jurnal pengeluaran kas perusahaan dibandingkan dengan sisi debit
catatan bank yang ada di dalam laporan rekening koran. Kita bandingkan apakah sama atau tidak, atau ada yang berbeda. Nah, dengan membandingkan kedua catatan tersebut antara perusahaan dan laporan bank, kita bisa mengetahui persamaan dan perbedaan dari kedua catatan tersebut. Nah, ini proses membandingkan catatan perusahaan dengan catatan bank tentang kas, ini yang disebut dengan rekonsiliasi bank. Kenapa harus ada rekonsiliasi bank? Apa fungsi dari rekonsiliasi bank tersebut? Nah, ini fungsi dari rekonsiliasi adalah ini dilakukannya rekonsiliasi untuk mengungkapkan. Nah, ini fungsinya. Fungsinya adalah untuk mengungkapkan dan ketidakwajaran pada catatan perusahaan di bank. Jadi kalau ada ketidakwajaran catatan, nah ini bisa terungkap dengan cara rekonsiliasi. Berikutnya adalah untuk mencari sebab-sebab ketidaksamaan antara saldo di bank dan perusahaan. Jadi kita bisa mengetahui apa ini penyebabnya. Kenapa catatan perusahaan dan bank berbeda. Nah, dengan membandingkan kita bisa mengetahui penyebab tersebut. Untuk mengecek, berikutnya adalah untuk mengecek ketelitian pencatatan di rekening kas dan catatan bank. Nah, ini apakah catatan di perusahaan dengan di bank ini sudah dicatat dengan benar atau tidak. Nah, ini bisa diketahui dengan proses rekonsiliasi tersebut. Nah, rekonsiliasi juga berguna untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi di bank namun belum dicatat oleh perusahaan. Nah, ini sering terjadi transaksi. Bank sudah mencatat ada penerimaan uang, ada pengeluaran uang, tetapi perusahaan belum mencatat. Nah, dengan rekonsiliasi ini langsung kita bikin koreksinya atau perbaikannya. Tujuan dari rekonsiliasi bank. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah dengan memeriksa apakah ada internal control, ada pengendalian intern enggak yang cukup untuk kas dan bank ini. Transaksi, penerimaan dan pengeluaran kas dan bank ini sudah dikendalikan atau tidak, ada pengendalian intern enggak. Nah, ini bisa diketahui dengan ada rekonsiliasi. Nah, memeriksa dan mengawasi, tujuan adalah untuk memeriksa dan mengawasi apakah saldo kas dan bank yang berada di dalam neraca pertanggal benar-benar ada fisiknya dan perusahaan memilikinya. Karena bisa saja ini aku atau fiktif ya. Tapi dengan adanya rekonsiliasi ini membuktikan bahwa perusahaan memiliki aset berbentuk kas yang ada di bank. Nah, berikutnya adalah memeriksa. Apabila muncul saldo kas dan bank dalam bentuk valuta asing, nah ini, karena valuta asing pun ini termasuk cash ya, apakah sudah dikonversikan atau diubah atau belum ke dalam bentuk rupiah terhadap kurs tengahnya Bank Indonesia per tanggal neraca, adakah selisih kurs yang sudah dibebankan atau dikreditkan pada tahun berjalan tersebut. Berikutnya adalah untuk memeriksa apakah penyajian neraca sudah sesuai dengan standar prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, ini adalah tujuan dari rekonsiliasi bank. Apa yang menyebabkan saldo kas perusahaan dan saldo kas menurut bank selalu berbeda? Nah, ini secara ringkas, di sini ada beberapa faktor yang sering terjadi ya yang mengakibatkan perbedaan saldo kas perusahaan dan bank. Yang pertama adalah deposit in transit. Apa itu deposit in transit? Nah, ini istilahnya bisa nyebut setoran dalam perjalanan atau setoran dalam proses. Ini adalah suatu transaksi penerimaan kas oleh perusahaan sudah dicatat, tetapi sampai tanggal penerimaan laporan rekening koran, bank belum mencatatnya. Maka koreksinya kalau bikin rekonsiliasi, ini kas di bank harus ditambah. Yang kedua adalah outstanding check atau cek yang beredar. Nah, ini suatu transaksi pengeluaran kas yang oleh perusahaan sudah dicatat, ya, sudah mengurangi kas perusahaan, tetapi pihak bank belum mencatatnya sampai tanggal penyusuran rekening koran. Maka koreksi yang harus dilakukan adalah kas di bank harus dikurangi. Yang ketiga adalah penagihan melalui bank atau inkaso bank. Sering terjadi bank membantu perusahaan menagihkan piutang kepada para debitur. Nah ini sampai tanggal penyusunan rekening koran oleh bank sudah dicatat adanya penambahan kas yang bersumber dari tagihan tersebut,
namun perusahaan belum mencatat. Maka koreksi yang harus kita lakukan adalah kas di perusahaan harus ditambah yang bersumber dari piutang. Yang keempat, transfer bank. Nah, ini juga sering terjadi. Pelanggan membayar utangnya ke perusahaan, ini langsung uangnya store ke bank, transfer ke bank. Dan biasanya sampai tanggal penyusunan rekening koran, nah ini perusahaan belum mencatat. Ini pun koreksi di perusahaan kas harus ditambahkan yang bersumber dari transfer bank. Dan yang kelima adalah pemberian jasa giro oleh bank. Nah ini, jika kita menyimpan uang dalam bentuk giro, biasanya bank setiap akhir bulan memberikan jasa giro atau pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga biasanya diberikan akhir bulan. Nah, ini belum dicatat oleh perusahaan. Maka koreksinya adalah catatan kas di perusahaan harus ditambah. Nah, di samping jasa giro, ini ada beban administrasi bank. Ya. Nah, ini mengurangi simpanan kas yang ada di bank. Perusahaan belum menyatat, koreksinya adalah kas di perusahaan harus dikurangi. Nah, kalau ada jasa giro, biasanya bank langsung memotong pajak penghasilannya. Nah, ini pajak ini pun adalah unsur mengurangi simpanan yang ada di bank. Maka koreksi adalah kas di perusahaan harus dikurangi. Yang keenam adalah cek kosong. Yang disebut cek kosong di sini adalah suatu transaksi penerimaan yang sudah dicatat oleh perusahaan, penerimaannya berbentuk cek, dan cek langsung disetorkan ke bank. Ternyata sampai ke bank, cek ini ditolak oleh pihak bank karena dananya tidak cukup atau kosong. Nah ini, jadi perusahaan sudah mencatat penerimaan tapi bank menolak. Maka koreksinya adalah di perusahaan harus dikurangi. Ya. Yang ketujuh adalah counter cek atau cek di tempat. Nah, cek di tempat ini sering terjadi di perusahaan-perusahaan milik pribadi. Para pemimpin perusahaan atau pemilik perusahaan mengambil uang ke bank tanpa menggunakan buku cek. Karena istilahnya mendadak. Dia butuh uang tapi buku ceknya lupa tidak dibawa. Nah, ini counter cek menggunakan formulir yang ada di bank. Nah, ini bank akan mencatatnya sebagai pengeluaran, tapi perusahaan belum mencatat, maka harus dikoreksi catatan kas perusahaannya, yaitu dikurangi. Nah, ini jika yang dikoreksi adalah catatan perusahaan, ini harus diingatkan harus dibuat jurnal penyesuaiannya atau jurnal koreksinya. Dan yang kedelapan serta kesembilan ini adalah human error. Kesalahan bisa dilakukan oleh pihak perusahaan atau oleh pihak bank. Jika pihak perusahaan yang salah, koreksi di sisi catatan perusahaan. Jika pihak bank yang salah, koreksi di sisi catatan bank. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mengakibatkan perbedaan saldo kas bank dan kas perusahaan. Selanjutnya, laporan rekonsiliasi bank dapat disusun dengan cara, nah ini disusun dengan cara yaitu laporan rekonsiliasi saldo kas menurut bank dan saldo kas menurut perusahaan untuk menuju saldo kas yang benar. Ini untuk mengetahui berapa saldo kas sebenarnya. Dan yang kedua, ini laporan rekonsiliasi saldo kas menurut bank menuju kepada saldo kas menurut perusahaan. Kita bahas satu persatu kedua cara ini. Nah, ini Anda bisa lihat di sini laporan rekonsiliasi untuk menuju saldo kas yang benar. Nah, ini ada catatan menurut bank dan ini ada catatan menurut perusahaan. Nah, faktor apa yang menambah menurut bank supaya nanti menambah dan mengurangi supaya nanti akan diketahui saldo kas yang benar. Nah, ini yang menambah di sisi bank. Tadi disebutkan deposit in transit. Jadi kalau ada deposit in transit, ini nambah. Koreksi penerimaan dicatat kecil. Jadi kalau ada setoran perusahaan oleh bank dicatat kecil, maka harus dimasukkan, menambah selisihnya di sini. Pengeluaran dicatat besar. Nah, ini pengeluaran perusahaan oleh bank dicatat besar. Maka masukkan lagi, harus menambah kas perusahaan di bank. Nah, ini yang mengurangi outstanding cek yang beredar. Kalau ada cek yang beredar, nah ini cek ini dianggap sebagai pengurang simpanan perusahaan yang ada di bank. Terus koreksi kesalahan. Jika ada penerimaan dicatat terlalu besar, maka ini harus dikeluarkan selisihnya sebagai pengurang simpanan kas di bank. Pengeluaran dicatat kecil. Nah, ini maka ini pun harus dikoreksikan, harus lagi dikurangkan lagi selisihnya. Nah, ini koreksi dari sisi bank. Sekarang kita lihat koreksi dari sisi perusahaan. Nah,
Dari sisi perusahaan, yang menambah saldo kas perusahaan adalah jika ada inkaso bank. Nah, tadi ada penagihan melalui bank, jadi bank sudah nyatet tapi perusahaan belum. Ya. Ada transfer bank, pendapatan bunga. Nah, ini ada koreksi kesalahan, penerimaan dicatat kecil. Jadi kalau penerimaan dicatat kecil oleh perusahaan, maka harus dimasukkan lagi. Selisihnya itu harus ditambahkan. Pengeluaran dicatat besar. Nah, ini pun harus ditambahkan, masukkan lagi uangnya. Ya, sebesar selisihnya. Sekarang yang dikurangi, ada cek kosong. Nah, ini cek yang ditolak oleh bank. Ini harus dianggap sebagai pengurang kas perusahaan. Beban administrasi bank, ada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Koreksi penerimaan dicatat besar. Nah, ini harus selisihnya kurangkan. Pengeluaran dicatat kecil. Nah, ini selisihnya juga harus masukkan lagi sebagai pengurang. Nah, ini dengan cara seperti ini kita bisa mengetahui saldo kas yang benar, baik dari menurut perusahaan maupun menurut bank. Kita lanjutkan. Nah, ini saldo kas untuk menuju laporan rekonsiliasi saldo kas menurut bank menuju pada saldo kas menurut perusahaan. Prinsipnya di sini adalah bahwa saldo kas menurut bank ya ini jumlahnya harus sama dengan saldo kas perusahaan. Nah, bagaimana supaya sama? Nah, ini koreksi yang harus dibuat. Semua yang dilakukan oleh perusahaan, nah ini harus diikuti oleh pihak bank. Anda bisa lihat di sini deposit in transit. Perusahaan sudah nyatet penambahan, maka bank pun harus ikut nyatet, ya. Ada penerimaan dicatat terlalu kecil oleh bank. Ini kesalahan bank, bank harus koreksi. Pengeluaran dicatat terlalu besar, baru pun harus koreksi, harus masukkan lagi. Cek kosong, ini perusahaan sudah mencatat penambahan kas, bank menolak, maka bank harus ikuti mencatatnya. Jadi prinsipnya adalah Anda harus pahami apa yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini maka harus dilakukan oleh pihak bank sehingga nanti akan diketahui saldo bank ini menuju saldo perusahaan. Nah, ini ada contoh kasus ya. Anda bisa melihat ini yang terjadi di PT Masao. Lumayan, ini kasusnya sangat lengkap sekali penyebab-penyebabnya. Nah, ini penyelesaiannya. Anda bisa lihat saldo kas menurut perusahaan ini sebelum rekonsiliasi adalah 125.750.000 ya. Ditambah transfer bank itu ada pelanggan langsung bayar ke bank 49.100. Ada penagihan melalui bank 15 juta. Nah, ini bank memberikan pendapatan bunga 1.300.000. Nah, ini ada koreksi piutang dagang ya. Perusahaan sudah melakukan kesalahan pencatatan di mana ini piutang, penerimaan dari piutang ini dicatat terlalu kecil ya. Nah, ini koreksi peralatan ya, koreksi pembelian peralatan. Jadi ini pembelian peralatan dicatat terlalu besar maka dikoreksikan. Nah, ini pengeluaran dicatat terlalu besar, koreksikan ya, ini harus nambah ke perusahaan. Kita lihat berikutnya. Nah, ini yang mengurangi. Yang mengurangi di sini ada beban inkaso, ada cek kosong, pajak penghasilan. Nah, ini beban administrasi bank, koreksi penjualan ya. Penjualan ini di penjualan tunai dicatat terlalu besar ya, ini maka harus dikurangkan lagi sebesar selisihnya. Koreksi utang dagang, nah ini pembayaran utang dicatat terlalu kecil maka harus dikurangkan ya. Nah, ini Anda bisa lihat diketahui saldo yang benarnya adalah 165.440.000. Sekarang kita lihat sisi banknya. Nah, ini kebetulan disusunnya report form ya, berbentuk laporan, bukan skontro atau sebelah menyebelah. Nah, sekarang kita lihat sisi bank. Saldo kas menurut bank sebelum rekonsiliasi 161.340.000. Nah, ini yang unsur penambah. Setelah dibandingkan adanya deposit in transit, ada koreksi setoran. Nah, ini setoran perusahaan dicatat terlalu kecil oleh perusahaan oleh pihak bank ya, maka koreksi tambahkan. Koreksi penarikan. Nah, ini penarikan cek dicatat terlalu besar, maka selisih harus masukkan lagi oleh pihak bank. Nah, ini jumlah yang menambah. Unsur pengurang.
Kita bisa lihat ini ada outstanding check, cek yang beredar. Nah, ini mengurangi, ya ini transaksi perusahaan sudah nyatet tapi bank belum. Maka kalau ada outstanding check, dari sisi bank dikurangi. Koreksi setoran. Ini ada setoran perusahaan dicatat terlalu besar, maka harus dikeluarkan selisihnya. Koreksi penarikan cek. Nah, ini cek dicatat terlalu kecil. Nah, ini bisa lihat jumlah pengurangannya ya. Nah, ini setelah dikoreksi, ini akan menghasilkan saldo kas yang sebenarnya yang sama dengan di atas ya. Nah, ini kebetulan tidak bisa ditampilkan, ini terlalu panjang ya. Tapi kalau kita koreksikan, analisisikan, ditambah, langsung dikurangi, nah ini jumlahnya akan sama, akan menuju saldo yang benar ya. Kita lihat dengan cara yang kedua. Cara kedua menuju saldo kas menurut perusahaan. Seperti tadi disebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan maka harus dilakukan oleh pihak bank. Anda bisa lihat di sini satu persatu ya. Anda bisa lihat. Nah, saldo perusahaan sebelum rekonsiliasi tadi adalah 125.750.000. Nah, ini Anda bisa lihat jumlahnya setelah dikoreksikan catatan bank ini sudah sama dengan catatan perusahaan. Anda bisa satu persatu dengan teliti nanti melalui filenya ya, file materi Anda belajar, Anda akan paham. Berikutnya adalah jurnal penyesuaian. Tadi disebutkan bahwa jika yang dikoreksi adalah catatan perusahaan, maka harus dibuat jurnal penyesuaian. Anda bisa lihat di sini bahwa untuk penyesuaian kasus 7, nah ini piutang dagang di kredit 49.100. Nah, ini ada penerimaan dari bank ya. Penerimaan uang melalui bank tapi belum dicatat perusahaan, maka kas di bank debit, piutang dagang di kredit. Nah, ini bank memberikan berhasil menagih ya piutang perusahaan yaitu sejumlah 15 juta tapi mengenakan beban inkaso 150.000. Maka uang yang diterima menambah kas adalah 14.850.000. Berikutnya, nah ini adalah cek kosong nih ya. Ini cek kosong. Piutang dagang kita debitkan lagi. Sebelumnya waktu kita menerima cek, perusahaan mendebit kas di bank dan mengkredit piutang dagang. Tapi karena ceknya ditolak, maka jurnal ini kita balikan lagi. Piutang kedebitkan 19.800.000 dan kas di bank ya kita kurangkan ke kredit 19.800.000. Nah, ini transaksi yang oleh bank sudah dicatat tapi perusahaan belum. Nah, ini adalah bank memberikan jasa giro pendapatan bunga 1.300.000. Tapi juga bank mengenakan beban administrasi 200.000, mengenakan juga pajak penghasilan sehingga penambahan ke dalam kas hanya 840.000. Nah, itu penyesuaian dari pendapatan jasa giro dan lain-lainnya. Nah, ini penjualan. Ini adalah koreksi. Ini ada kesalahan pencatatan yang dilakukan perusahaan di mana penjualan tunai dicatat terlalu besar oleh perusahaan. Maka selisihnya ini harus dikurangkan ya, kas di banknya harus dipindahkan ke kredit. Penjualannya pindahkan ke debit. Dan yang berikutnya adalah ini koreksi ya, koreksi penerimaan dari piutang dagang. Di mana penerimaan dari piutang dagang dicatat terlalu kecil. Nah, ini sebesar 100.000. Koreksi berarti kas nambah lagi, kedebitkan dan piutang dagang kita kreditkan ya. Dan yang berikutnya adalah ini pembelian peralatan. Pembelian peralatan ini dicatat terlalu besar. Selisihnya sebesar 900.000. Maka kas harus dimasukkan lagi ke debit sebesar selisihnya dan peralatan dikurangkan ke kredit. Karena ini pengeluaran dicatat terlalu besar. Dan yang ini adalah pembayaran utang dagang ya. Pembayaran utang dagang ini pengeluaran dicatat terlalu kecil ya. Pengeluaran dicatat terlalu kecil. Maka
Kas di bank harus dikreditkan lagi sebesar selisihnya. Itu untuk membayar utang dagang. Jurnal penyesuaian yang kita buat, nah ini harus diposting ke akun kas yang bersangkutan. Kita bisa lihat di sini saldo sebelum rekonsiliasi 125.750.000. Nah, setelah rekonsiliasi, nah ini posting jurnal penyesuaiannya, Anda bisa lihat 165.440.000. Nah, ini sesuai dengan di laporan keuangan, laporan rekonsiliasinya 165.440.000 rupiah. Ini saldo kas yang benar setelah rekonsiliasi. Semoga paparan ini, ya, penjelasan tentang pengelolaan dana kas bank bisa Anda pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.